teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih di era yang serba modern dan digital ini, kita dihadapkan dengan permasalahan baru, di mana bahan bakar fosil yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk pembangkit tenaga listrik dan juga kendaraan bermotor, mengalami penipisan dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan habis dalam waktu 15 tahun ke depan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 kelas konversi biomasa A dengan saya Ariji Zaira Faiki Devara dengan NIM akhir 081, Adi Panji Ramadhani dengan NIM akhir 077, Nur Aziza dengan NIM akhir 078, Alvin Nikmatil Husna dengan NIM akhir 090, dan Cinta Ayu Dwi Agustin dengan NIM akhir 090 dengan praktisi pengampu Bapak Andar Kustanto dan dosen pengampu Ibu Insinyur Istiqomah Rahmawati. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan minyak rumput laut sebagai bahan baku alternatif, yakni biodiesel. Simak videonya sampai habis ya. Menipisnya sumber energi fosil dan dampak buruknya terhadap pemanasan global mendorong pencarian energi alternatif yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. Situasi ini juga meningkatkan harga minyak yang berdampak pada ekonomi dan stabilitas distribusi kebutuhan pokok. Alga sebagai bahan baku biofuel generasi ketiga menawarkan solusi potensial dengan pertumbuhan cepatnya dan kemampuan menghasilkan lipid yang tinggi. Budidaya alga bisa mencapai produksi besar dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam pembuatan biodiesel. Selanjutnya yaitu teori singkat. Rumput laut adalah salah satu tumbuhan laut yang termasuk dalam golongan makroalga benting yang umumnya hidup melekat di dasar perairan. Rumput laut merupakan tumbuhan berwarna hijau kemerahan yang terdapat kandungan senyawa bernama hidrokoloid yang biasa disebut agar. Pemanfaatan tumbuhan laut yaitu rumput laut sebagai sumber bahan baku energi alternatif mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Kandungan minyak terbesar diperoleh dari rumput laut. Bahan produksi biodiesel tersebut dapat diproduksi dan dikonversi menjadi berbagai jenis bioenergi, seperti biodiesel, bioetanol, dan biogas. Rumput laut memiliki kandungan minyak sebesar 1,5% dengan komposisi lemak atau lipid yang dihasilkan mencapai 1,3%, selulosa sebesar 19,7%, sehingga sangat berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Tingginya kandungan selulosa dan polisakarida dalam bentuk gel menjadikan hasil laut sangat potensial dimanfaatkan sebagai bahan energi alternatif biodiesel. Energi yang dapat dihasilkan dari rumput laut berupa biodiesel. Biodiesel adalah kelompok biofuel selain bioetanol. Etanol yang diproduksi dari fermentasi gula biasanya diambil kemudian melalui pemurnian biasa disebut bioetanol. Rumput laut memiliki kandungan selulosa cukup tinggi yang dapat menjadi sumber energi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan sehingga dapat diproduksi dan dipergunakan sebagai sumber basis energi terbarukan. Alat yang digunakan adalah mikropipet, buret, termometer, tabung reaksi, corong, soklet, pH meter, alat distilasi, beker gelas, botol, blender, sumbu, timbangan, magnetic stirrer, timer, heater, pematik api, dan gelas ukur. Bahan yang digunakan adalah rumput laut, N-heksana, KOH sebagai katalis, dan metanol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alir proses pembuatan alternatif biodiesel dari rumput laut. Yang pertama adalah pencucian, bermanfaat untuk menghilangkan kontaminan dari rumput laut. Yang kedua adalah pengeringan, bermanfaat untuk mengurangi kadar air pada rumput laut agar mudah untuk diekstraksi dan didapatkan minyaknya. Yang ketiga adalah ekstraksi sokletasi, bermanfaat untuk mendapatkan kandungan minyak atsiri dari rumput laut. Yang keempat adalah pemanasan, berguna untuk memisahkan ekstrak minyak atsiri rumput laut agar didapatkan minyak murni. Yang kelima adalah transesterifikasi, bermanfaat untuk mengubah minyak atsiri dari rumput laut menjadi metil ester dengan mereaksikannya dengan metanol dan juga katalis KOH. Yang keenam adalah pemanasan, berguna untuk memperoleh metil ester secara maksimal. Yang ketujuh adalah pemisahan, berguna untuk mendapatkan metil ester sebagai bahan baku biodiesel dan hasil sampingnya berupa gliserol. Yang kedelapan adalah purifikasi, bermanfaat untuk mendapatkan metil ester yang bebas dari impurities. Untuk lebih jelasnya bisa disaksikan pada diagram pilot plan-nya.
Lalu bagaimana sih rumput laut dapat bertransformasi atau dikonversi menjadi biodiesel? Mekanisme reaksi yang terjadi dalam pembentukan biodiesel dari minyak rumput laut yang pertama yaitu ada pembentukan kompleks antara minyak rumput laut dengan metanol. Minyak rumput laut di sini berperan sebagai karbon ester, sedangkan metanol berperan sebagai alkohol yang akan dipercepat oleh katalis berupa KOH. Yang kedua yaitu terjadi serangan nukleofilik oleh metanol, di mana di sini metanol akan menyerang karbon ester yang terdapat dari minyak rumput laut, kemudian akan membentuk metil ester yang biasa kita sebut dengan biodiesel dan juga gugus alkil oksida atau OH. Dan yang ketiga yaitu terjadi regenerasi katalis, di mana di sini gugus OH akan kembali berikatan dengan atom K dan membentuk kembali KOH sebagai katalis yang dapat kita gunakan kembali untuk reaksi atau sintesis berikutnya. Kemudian untuk mengetahui apakah biodiesel yang dihasilkan dari konversi minyak rumput laut dengan metanol dan juga katalis KOH sudah sesuai standar atau belum, maka dilakukan pengujian pada biodiesel, di mana pengujian ini terdiri dari 3 buah pengujian, yaitu pengujian fitokimia, pengujian kromatografi, dan juga pengujian kinerja mesin. Pengujian yang pertama yaitu pengujian fisikokimia, di mana di sini biodiesel akan diuji untuk diketahui sifat fisik dan juga kimianya. Pengujian fisikokimia ini terdiri dari uji densitas, uji viskositas dengan Brooke-Field Viscometer, uji flash point atau titik nyala, uji angka asam, uji angka setan atau sifat pembakaran, dan juga uji kadar air. Pengujian yang kedua yaitu uji kromatografi, di mana yang pertama ada kromatografi gas atau GC. Tujuan melakukan uji kromatografi gas atau GC ini yaitu untuk menganalisis dan juga mengukur komposisi asam lemak yang terdapat dalam biodiesel. Dan yang kedua ada kromatografi cair kinerja tinggi, di mana di sini akan dianalisis dan diukur impurities atau pengotor yang ada dalam biodiesel. Pengotor ini dapat berupa produk samping seperti gliserol, metanol, dan juga asam lemak bebas atau FFI. Terakhir yaitu uji kinerja mesin yang akan dilakukan selama 2 kali. Yang pertama yaitu uji kinerja mesin diesel, di mana di sini mesin diesel akan dinilai kompatibilitas serta performanya ketika menggunakan biodiesel dari rumput laut ini. Dan yang kedua yaitu uji emisi gas buang untuk memastikan bahwa emisi gas buang yang dihasilkan dari biodiesel dari rumput laut ini sesuai dengan standar dan tidak mencemari lingkungan. Pemanfaatan rumput laut sebagai bahan biodiesel mempunyai keuntungan dan kekurangan. Keuntungan yang pertama, potensi pengurangan emisi pengembangan rumput laut sebagai bahan biofuel dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca jika sebagai pengganti bahan bakar fosil. Yang kedua, rumput laut dapat ditemukan di wilayah tropis seperti Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menjadi produsen terbesar rumput laut di dunia. Yang ketiga, rumput laut memiliki produktivitas yang tinggi dengan setiap hektar dapat menghasilkan 19.000 liter bioetanol per tahun yang lebih besar dibandingkan dengan jagung dan tebu. Kekurangannya, yang pertama, potensi persaingan dengan spesies laut lainnya. Penggunaan lahan dan sumber daya dapat bersaing dengan spesies lain. Yang kedua, penggunaan pupuk dan pestisida. Jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan pupuk dan pestisida dalam budidaya rumput laut bisa mencemari air laut dan berdampak negatif pada kualitas air. Yang ketiga, potensi kehilangan keanekaragaman hayati. Pengembangan rumput laut dalam skala yang besar bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah tertentu. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan manfaat dari pemanfaatan rumput laut sebagai alternatif biodiesel. Yang pertama adalah tidak mengandung sulfur serta emisi gas rumah kacanya lebih rendah. Yang kedua adalah terbarukan karena dapat dipanen secara berkelanjutan dan tidak berdampak pada deforestasi. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Yang keempat adalah meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi fluktuasi harga bahan bakar fosil. Yang kelima atau terakhir adalah memanfaatkan limbah serta bahan bakunya mudah didapat dan diolah.
Selain manfaat, pemanfaatan rumput laut sebagai alternatif biodiesel juga mempunyai tantangan. Tantangan yang pertama adalah teknologi dan biaya pembuatannya tergolong mahal dan belum sepenuhnya fully optimized. Yang kedua adalah skala produksi biodiesel dari rumput laut masih tergolong kecil dibanding dari sumber lain, sehingga kapasitas produksinya harus ditingkatkan. Yang ketiga adalah pasokan rumput laut yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi perlu dikembangkan. Yang keempat adalah kesadaran masyarakat tentang manfaat dan potensi biodiesel rumput laut harus dikembangkan. Yang kelima adalah diperlukan kebijakan dan regulasi untuk mendukung pengembangan dan penggunaan biodiesel rumput laut, seperti intensif pajak, subsidi, dan juga standar kualitas. Selanjutnya yaitu peluang. Yang pertama, permintaan global. Permintaan biodiesel selalu meningkat karena peningkatan kesadaran kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Yang kedua, dukungan dan kolaborasi. Tersedianya intensif dan dukungan untuk pengembangan dan penggunaan biodiesel dari pemerintah, industri, akademisi, serta masyarakat. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Teknologi untuk konversi biomasa rumput laut menjadi biodiesel terus berkembang, serta dilakukan riset untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, keanekaragaman. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga menyediakan berbagai jenis rumput laut dengan potensi minyak yang tinggi untuk diolah menjadi biodiesel. Kesimpulan dari pemanfaatan rumput laut sebagai biodiesel adalah dalam menghadapi krisis energi dan perubahan lingkungan, pencarian solusi berkelanjutan dan ramah lingkungan semakin mendesak. Pemanfaatan tumbuhan laut yaitu alga dan rumput laut sebagai sumber bahan baku energi alternatif mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Bahan produksi biodiesel tersebut dapat diproduksi dan dikonversi menjadi berbagai jenis bioenergi biodiesel, bioetanol, dan biogas. Pertumbuhan potensi dari kandungan rumput laut mengandung lebih banyak minyak dibandingkan sumber biomasa lainnya. Strategi produksi biodiesel ini harus segera direalisasikan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini didasari dari Indonesia yang merupakan negara maritim dan juga banyak jenis makroalga dan rumput laut yang belum dimanfaatkan secara optimal baik masyarakat, pihak industri maupun pemerintah. Mungkin cukup sekian apa yang bisa kami jelaskan tentang pemanfaatan rumput laut menjadi bahan bakar alternatif berupa biodiesel. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.